حي على الفلاح. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliya mursyida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyana wa imamana wa qurrata a'yunina Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu Allahu rahmatan lil alamin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. Wala haula wala quwata illa billah. Tema kita pada malam ini sebenarnya tema yang tidak terlalu asing. Bahkan setiap Jumat khatib mewasiatkan dengan tema ini. Taqwa. At-taqwa. Dan memang ini sangat penting untuk diulang-ulang. Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam hampir setiap khutbah-khutbahnya, tausiah-tausiahnya, mau'idhah-mau'idhahnya, arahan-arahannya selalu tidak pernah lepas memberikan nasihat tentang takwa ini. Biasanya banyak di antara kita memahami takwa itu memang benar secara umum. Kaidah para ulama salaf menafsirkan takwa itu ittiba' awamirillah wajtinabu nawahihi, atau imtithal awamirillah wajtinab nawahihi, menjalankan, melaksanakan apapun yang diperintah oleh Allah, itu takwa. Macam tadi kita diperintah oleh Allah salat maghrib berjamaah, kita sedang bertakwa. Kita juga sedang berada di masjid ini i'tikaf sampai isya nanti melaksanakan sunnah Nabi, ini juga takwa. Perintah-perintah Allah, perintah Rasul yang kita laksanakan itu dinamakan takwa. Wajtinabu nawahihi, dan menjauhi semua larangan-larangan Allah. Apapun yang Allah larang kepada kita, ya, apakah itu dosa kecil, dosa menengah, dosa besar, apalagi dosa besar, dan kita jauhi, kita berada pada posisi sedang bertakwa. Wajtinabu nawahihi. Jemaah sekalian, kalau jenengan merenung di dalam Al-Quran, banyak sekali sentuhan-sentuhan takwa itu, makna takwa itu dari berbagai macam arahan Allah kepada kita. Izinkan saya malam ini memulai untuk memahami takwa, apa yang diinginkan baginda Rasulullah kepada kita. Itulah nasihat takwa yang selalu Nabi, setiap ceramahnya, pengajiannya, khutbah-khutbahnya, apakah itu khutbah Jumat, khutbah Idul Fitri, Idul Adha, khutbah nikah, khutbah terjadi gerhana matahari, tidak pernah lepas Nabi membacakan ayat-ayat tentang takwa yang 3 itu.
Sehingga para ulama menyepakati inilah esensi takwa yang diinginkan Rasulullah kepada kita. Ada 3 ayat. Insya Allah ayat 3 ayat ini tidak terlalu asing bagi kita. Izinkan saya untuk merenungi semua itu. Yang pertama, Ali Imran ayat 102. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ini makna takwa yang pertama. Ini seakan-akan Nabi ingin menggiring kita takwa itu kuat hubungan kita dengan Allah. Apa maknanya nanti kita renungi bersama. Yang kedua, yaitu awal surat An-Nisa. Ini takwa nuansanya bukan berbicara hablum minallah, tapi berbicara murni tentang hablun minan nas. Makanya panggilannya bukan ya ayyuhalladzina amanu, tapi ya ayyuhan nas. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Jadi kalau ayat yang pertama tadi Ali Imran ayat 102, yang kedua ini Allah pakai ya ayuhan nas, tidak pakai ya ayyuhalladzina amanu, karena memang takwanya itu murni berbicara hablum minan nas. Baik. Yang ketiga, ini juga diulang-ulang sama Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu. Al-Ahzab ayat 70 dan 71. Ini panggilannya orang beriman lagi. Dia tidak berbicara hablum minallah, penekanan takwa di sini juga tidak berbicara hablum minan nas, tapi takwa itu menjaga performa pribadi kita. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah. Apa bentuk takwanya di sini? Wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Oke. Walaupun nanti ada ayat-ayat juga panggilan berbicara takwa, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa kunu ma'as shadiqin. Itu juga takwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tandur nafsun ma qaddamat lighat, tentang bagaimana kita mengevaluasi waktu. Saya tidak akan terlalu jauh ke situ, tapi izinkan saya merenungi apa yang diinginkan Nabi kepada kita takwa dalam kehidupan ini. Inilah esensinya berada pada 3 ayat ini. Baik, kita renungi bersama-sama. Yang pertama, Ali Imran ayat berapa tadi? 102. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Maka dipanggillah kita oleh Allah dengan panggilan yang sangat mulia, Bapak. Wahai orang-orang yang beriman. Seharusnya kita ketika mendengar ayat ini, Pak, langsung tanyakan pada diri kita, saya termasuk tidak orang yang dipanggil oleh Allah ini? Bagaimana iman saya? Hanya orang beriman, Pak, yang mau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu. Maka kalau iman ada, Pak, nyambung dengan ayat ini. Berarti jenengan sedang dimuliakan oleh Allah dan diakui keimanan kita. Apa kata Allah? Ittaqullah. Bertakwalah kalian kepada Allah. Loh, kok orang beriman suruh bertakwa? Coba lihat, Pak. Orang beriman suruh apa? Disuruh bertakwa, padahal iman kan sudah pasti bertakwa. Allah paham betul di sini. Iman ini masalahnya menguat, kadang juga melemah. Iman ini kadang-kadang bertambah, kadang juga berkurang. Ya, itu tabiatul iman, yazid wa yanqus. Kalau bahasa akidahnya itu al-imanu yazid wa yanqus.
Makanya ada panggilan ini, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman. Allah tahu betul kadang-kadang iman kita nanti akan menurun, Pak. Ittaqullah. Bertakwalah kalian kepada Allah, cuma haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya takwa. Apa maknanya ini? Wahai orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya takwa. Apa maknanya, Bapak? Sebenarnya makna haqqa tuqatih, lanjutkan saja ayatnya, Pak. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali mati kecuali jenengan, Pak, kita semua wa antum muslimun. Ada keyakinan, Pak, kita mati membawa nilai Islam, nilai-nilai agama, Pak. Dimanapun kita berada, selalu Islam itu membersamai kita. Begini kata ahli tafsir, jamaah sekalian, ini kematian rahasia Allah, Bapak. Walaupun kita sadar semua kita ujung-ujungnya nanti akan mati. Tidak ada manusia yang tidak akan mati. Ya. Cepat atau lambat. Dan masing-masing kita ini sudah ada batasan umurnya. Tidak bisa bertambah, juga tidak bisa berkurang umur manusia ini. Wa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ajal kalau sudah tiba, jemaah sekalian, batasan umur manusia kalau sudah tiba, itu tidak bisa dipercepat, juga tidak bisa diperlambat. Masing-masing kita menunggu, Pak, ketentuan takdir Allah tentang masalah ajal ini. Ini azali. Ya, tidak bisa bertambah, tidak bisa berkurang. Nah, saudara, masalahnya kita tidak tahu, Pak. Jangankan kita, hatta malaikat maut yang mau mencabut nyawa kita pun juga tidak tahu. Malaikat maut ini menunggu, Pak, perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak tahu kapan akan menyabut kita, Pak. Nah, karena ini rahasia yang sangat betul-betul tidak ada satupun yang tahu. Jangan-jangan saya mati di perjalanan, Pak. Jangan-jangan saya mati besok. Jangan-jangan saya mati di atas pesawat. Jangan-jangan saya mati pas lagi olahraga. Jangan-jangan saya mati pas di mall. Jangan-jangan saya mati pas di kamar mandi. Mana panitianya? Ini bisa ada tisu di sini, Pak. Coba lihat. Syukran, Yai. Mati ini rahasia Allah. Maka orang bertakwa itu, jemaah sekalian, selalu mempersiapkan dirinya untuk menghadapi apa? Yang namanya kematian. Maka dimanapun ia berada, nilai-nilai Islam ini wa antum muslimun dijaga betul, Pak. Kata Said Qutb rahmatullah alaih, wa antum muslimun ini maknanya, jemaah sekalian, islamiyatul hayah. Mengislamkan semua lini kehidupan kita. Islam itu tidak hanya di masjid. Ya syukur, Pak, kalau kemudian kita meninggal di masjid, ya. Ini masuk ayat ini, Pak. Wa antum muslimun, kita mati dalam kondisi apa? Berpegang teguh dengan Islam. Di masjid, i'tikaf, sedang salat, sedang ngaji, dengarkan pengajian. Ya. Tapi kita kan tidak selamanya di masjid, Pak. Boleh jadi kita mati di mall, Pak. Silakan ke mall. Yang penting ketika sampean ke mall, ke plaza, pakai Islam itu, Pak. Ada juga Islam di situ.
Jenengan masuk pasar, masuk mall, baca doa, masuk pasar. Dan pastikan apa yang mau dibeli. Jaga adab-adab masuk ke pasar. Jangan-jangan saya mati di situ. Jadi kalau orang Pak sudah berpegang teguh dengan Islam, hatta ke mall pun tidak takut akan kematian. Kenapa? Saya ke mall karena ada kebutuhan yang harus saya beli. Ini tuntutan keluarga saya. Saya jaga adab saya jaga mata saya jaga pendengaran saya. Saya tidak mau lama-lama di sini karena kata Nabi sebaik-baik tempat di muka bumi ini adalah masjidnya. Dan seburuk-buruk tempat di muka bumi ini adalah pasar-pasarnya dan mal-malnya. Saya tidak mau lama. Maka ketika situ Pak, Islam kita pakai. Mohon maaf. Jangan-jangan Pak, mati kita pas lagi tidur. Monggo Pak, pastikan tidur kita ini Islami atau tidak. Jenengan kalau pas tidur, Allahu Akbar. Agama itu muncul jemaah sekalian. Saya mau tidur dalam kondisi berwudu. Walaupun musim hujan dingin Pak ya. Terus sebelum saya merebahkan badan saya duduk sejenak, saya baca suratul Fatihah. Saya baca Al-Baqarah 5 ayat pertama itu. Saya baca ayat kursi. Saya baca 2 ayat terakhir atau 3 ayat terakhir surat Al-Baqarah. Lillahi ma fis samawati. Terus kemudian saya angkat tangan saya. Nah ini arahan Nabi Pak kepada Ibunda Aisyah. Saya dekatkan ke mulut saya baca Qul huwallahu ahad. Sampai selesai. Qul a'udzu birabbil falaq sampai selesai. Kemudian terakhir Bismillahirrahmanirrahim Qul a'udzu birabbin nas sampai selesai. Kemudian tiup Pak tangan kita ini. Kata Nabi. Usap kepada seluruh anggota tubuhmu itu. Allahu Akbar. Terus sampean berdoa. Bismika Allahumma amutu ahya atau ahya wa amut. Apalagi sampean pakai doa kepasrahan yang totalitas kepada Allah. Allahumma inni wada'tu jambi wa bika arfa'u. Ya Allah, aku letakkan punggungku ini untuk istirahat dan aku juga bangun karenamu. In amsakta nafsi, sekiranya engkau nanti akan mencabut nyawaku saat tidur, farhamha, rahmati aku. Wa in arsaltaha, kalau kau nanti akan biarkan aku hidup lagi bangun besok pagi, fahfadha, jaga diriku ini ya Allah, sebagaimana engkau kama tahfadhu bihi ibadakas salihin, sebagaimana engkau menjaga hamba-hambamu yang saleh. Itu luar biasa Pak. Kata Nabi, kalau kita tidur Pak, terus kemudian tak bangun-bangun Pak, terus tidurnya tidur betulan, mati betulan, jamaah sekalian, mata al-fitrah. Orang itu mati dalam kondisi fitrah. Di riwayat yang lain, pasti masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak, jenengan olahraga, boleh tidak Bapak? Iya, olahraga, bergerak, mau renang, mau goes, naik sepeda, mau jalan cepat, mau lari, apalagi Pak, nge-gym. Anak muda banyak nge-gym sekarang Pak. Silakan. Karena badan ini miliknya Allah. Harus kita jaga kesehatannya, kebugarannya. Niatkan karena Allah. Saya berolahraga karenamu ya Allah. Untuk menjaga amanah fisik ini. Kalau saya sehat ya Allah, aku bisa sempurna salat. Aku bisa sempurna bekerja. Kalau saya sehat ya Allah, aku bisa silaturahim. Kalau aku sehat ya Allah, aku bisa baca Quran dengan tenang. Pak, sampean olahraga itu mati dalam kondisi olahraga tegang Pak, ngeblak, syahid. Karena sampean berolahraga, nilai agama ada di situ Pak. Nyambungnya mas kalian, tentu etika berolahraga Pak, olahraganya juga dijaga. Ya, naik sepeda Pak, gimana cara pakaian kita naik sepeda, berenang, bagaimana pakaian renang kita. Ngumpul tidak lagi perempuan, itu harus ada adab-adabnya semua. Dijaga etika itu jamaah sekalian. Saya lebih merenung lagi, lebih tinggi, lebih jauh lagi Pak. Kenapa Nabi Rasul yang mulia pada semua aktivitas kita ini, kerjaan kita keseharian ini,
Dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi, itu dimuqaddimai dengan komunikasi dengan Allah. Apa Pak yang tidak seperti itu? Coba lihat. Sampai mau tidur, nyambung, berdoa pada Allah. Ya kan? Bangun tidur, berdoa pada Allah. Terus sampai berangkat ke kamar mandi. Nah ini Pak, kamar mandi. Ke kamar mandi boleh tidak Pak? Itu. Cuma jenengan harus sadar di kamar mandi itu tempatnya jin dan kuman. Kamar mandi itu Bapak, baik yang ada di Al-Falah sini, halo, ataupun di rumah kita, semua kamar mandi itu tempatnya kuman dan tempatnya jin. Jin itu paling suka Pak ngumpet di kamar mandi. Ayo pakai etika Islam ini Bapak. Begitu mau masuk kamar mandi, bismillah. A'udzubillah minal khubuthi wal khaba'ith. Dan pastikan Pak, saya tidak mau lama-lama di sini. Sampai akan buang kotoran. Buang air kecil najis, buang air besar juga najis. Dan itu banyak kumannya. Jangan betah Pak di kamar mandi, jangan iktikaf. Apalagi di kamar mandi terus merokok juga. Yang parah lagi di kamar mandi megang HP. Tidak masuk akal. Bayangkan Pak, kalau di kamar mandi sampean megang HP terus malaikat maut datang Pak. Terus yang dilihat sedang ngelihat tontonan-tontonan, tidak masuk akal Pak. Atau sedang main game kalah sampai stres ngeblak Pak. Saya pingin Pak, saya katakan di mana-mana. Jenengan masuk kamar mandi pakai adab ini, etika Islam dengan benar. Hatta kemudian pas pakai shower mandi, kemudian kaget Pak, jatuh kena otak belakang, ngeblak mati dalam kondisi telanjang, syahid Pak. Hatta di kamar mandi. Kenapa? Karena jenengan ketika masuk kamar mandi dimuqaddimai dengan cara-cara yang Islami, mengikuti sunnahnya Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Pak, sampai pakai apa? Pakai baju. Ada doanya tidak Pak? Sampai berkomunikasi tidak dengan Allah Subhanahu wa taala? Ini kadang-kadang apalagi tua Pak. Ini angkat sedikit keselio Pak. Kan banyak sekarang. Orang tidak bisa pakai baju keselio kemudian jatuh Pak. Patah Pak. Doa. Karena kadang-kadang baju ini Pak jadi fitnah buat orang yang memandangnya. Minta kebaikan kepada Allah akan baju yang kita pakai ini. Allahumma inni as'aluka min khairihi wa khairi ma huwa lah. Wa a'udzubika min syarrihi wa syarri ma huwa lah. Begitu masuk selesai, insya Allah Pak dimudahkan pakai baju ini Pak. Tidak akan keseliu sampean. Apalagi kepala 6, kepala 7 Pak ya. Terus ngaca Pak, ngaca. Ngaca itu ada doanya tidak Pak? Sampai ngaca pun pakai nilai Islam di situ. Allahumma kama hassanta wajhi fahassin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana Engkau telah memperindah performa diriku, menggantengkan diriku dengan baju takwa yang bagus, sarung yang bagus, celana yang bagus, dasi yang bagus, jas yang bagus, maka baguskan pula, perbaiki pula akhlakku ya Allah. Selesai Pak. Sampai yang keluar rumah. Komunikasi tidak dengan Allah Pak. Ya. Begitu keluar rumah ucapkan Bismillahi. Minimal tawakkaltu ala Allah. Wala hawla wala quwwata. Kita tidak tahu Pak. Jangan-jangan perjalanan sampai yang ke kantor, perjalanan sampai ke masjid Pak. Ada binatang, ada motor nyasar, ada mobil nyasar. Loh, hatta kena begitu Pak, sambian syahid. Kenapa? Kita keluar bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu makna wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali mati kecuali ada keyakinan kita mati, nilai Islam dipegang dimanapun kita berada. Di masjid ada Islam. Di kantor Pak, di kantor ada Islam juga. Karena boleh jadi kita mati di kantor Pak.
Pas lagi ngerjakan pekerjaan kantor, yang repot ngerjain kantor Pak, bermain angka di situ. Terus mati Pak. Sedang menjalankan korupsi, mati. Ya apa ini? Maka nilai Islam itu di kantor pun sampai pegang. Karena mungkin jadi kita mati di saat kita kerja Pak. Apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di hadisnya? Man amsaka lan ala amali yadih amsa maghfuran lahu. Orang yang bekerja dari mulai pagi sampai sore, bercapek-capek mencari rezekinya Allah. Mulai dia keluar rumah, saat dia keluar rumah, kemudian dia sedang bekerja, saat dia bekerja, sampai pulang ke rumahnya lagi sore hari itu, selama itu pula Pak, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bekerjanya pun Pak, pastikan yang saya kerjakan ini mengikuti agama. Saya disiplin waktu. Saya profesional ketika kerja. Saya tidak mau korupsi waktu. Saya tidak mau terlambat. Takut Pak. Kenapa? Saya takut kemudian nanti saya mati dalam kondisi begitu, berbuat dosa dalam pekerjaan saya gitu. Indah agama kita ini Pak. Hatta ngelencer Pak. Apa ngelencer ini Pak? Tur. Hah? Mau touring Pak? Atau mau ke Tretes, mau ke Terawas, mau ke Batu, mau ke luar negeri Pak, mau ke Malaysia, liburan sama anak-anak. Siapa yang melarang Pak? Karena kita punya hak untuk kemudian rehat Pak dengan keluarga. Yang penting ketika rehat, nilai-nilai agama itu ada di situ Pak. Adab-adab safar kita pakai. Di hotel mana yang akan kita tinggal di situ. Dipilih Pak hotel yang kemudian mendekati nilai-nilai agama ini. Hatta ke negeri kafir sampai berpergian Pak. Saya sering ke Eropa, saya sering ke Australia jamaah sekalian. Saya ketika diajak teman-teman, carilah tempat-tempat yang kira-kira membuat iman kita bertambah. Karena kita tidak tahu di jalan nanti kita akan hidup, mau selamat atau tidak, itu Allah yang menentukan takdir kita. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali mati, kecuali mati ada kepastian matinya kita ini Pak berpegang teguh dengan apa? Nilai Islam dengan agama ini. Ibu-ibu yang di dapur, ya, di rumah, ngatur rumah, Pak, harus ada di rumah kita suasana Islam. Masak yang Islami, bersihkan rumah yang Islami. Terus begitu. Pastikan bahwa langkah-langkah kita ini di atas aturan Allah Subhanahu wa taala. Kata ulama yang satu ini, wala tamutunna illa wa antum muslimun, ay islamiyatul hayah, mengislamkan semua kehidupan kita. Dimanapun ada Islam di situ. Sehingga kapan saya mati, saya sedang berpegang teguh dengan apa? Dengan Islam. Ini makna ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pastikan Bapak hidup kita berpegang teguh dengan nilai-nilai agama. Jual beli Bapak, pastikan jual beli sampean jual beli yang Islami. Tidak ada riba di situ. Tidak ada yang dirugikan. Semuanya ada transaksi yang jelas, ada taradi di antara kita masing-masing. Tidak mengurangi timbangan, tidak juga nambahin timbangan, ya. Karena di daerah utara Pak ada timbangan beli, ada timbangan jual Pak. Ya, ya kalau timbangan beli, aduh, ya sudahlah kemana-mana Pak. Ikhwatul iman, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sekali lagi takwa yang pertama itu kata para ulama, ayo pastikan Islam ada pada semua lini kehidupan kita. Oke, saya pikir jelas ini ya. Yang kedua, yaitu surat apa? An-Nisa yang pertama itu. Ini Bapak, semuanya takwa ini tidak lagi berbicara hablum minallah. Kalau tadi ayat pertama kan hablum minallah ya. Nilai-nilai agama itu ada Pak, nyambung dengan Allah semuanya. 24 jam itu suasana ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara, yang kedua ini tidak bicara hablum minallah tapi murni berbicara hablun
minan nas. Makanya ayatnya ya ayuhan nas. Wahai seluruh manusia. Masya Allah. Ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Masya Allah. Wa khalaqa minha zawjaha. Berhenti dulu di sini, Pak. Ini penting. Ayat ini dahsyat. Orang bertakwa ini, Bapak, setiap melihat manusia itu saudara saya. Tidak gampang ini. Wahai seluruh manusia, kata Allah, bertakwalah kepada Tuhanmu yang menciptakan kamu dari satu jiwa. Siapa itu? Adam alaihissalam. Pak, jenengan ini ujung-ujungnya ketemu dengan kita semua satu saudara, Pak. Nasabnya sama, nyambung ke Nabi Adam. Mau Arab, mau bukan Arab, mau hitam, mau putih, mau coklat, mau sawo mateng atau kematangan, setengah mateng, ya putih, putih sekali, putih bersisik. Semua ras dan suku yang ada di dunia ini ujung-ujungnya kembalinya pada siapa? Adam alaihissalam. Saya teringat betul ketika saya kuliah dulu, Bapak, ayat ini. Kebetulan kita dulu tulabul minah namanya, Pak. Mahasiswa yang mendapatkan beasiswa full dari pemerintah Saudi itu. Ada dari Indonesia, ada dari Malaysia, dari Kamboja, dari Filipina, Mindanao, Patani, dari Thailand, dari Bangladesh, India, Pakistan, Sri Lanka, terus ada dari Soviet, Pak. Ya, ada pula orang Arabnya sendiri, Pak. Arab itu ada Arab Najd, ada Arab Hijaz, Yaman, Oman, Qatar, Emirat Arab, Abu Dhabi dan Dubainya, ada dari Bahrain, ada dari Kuwait, ada dari Irak, ada juga dari Iran, Pak. Ada juga dari negara Arab Syam, Palestina, Lebanon, Syria, Yordan, terus ke Arab Afrika, Mesir, ya, Aljazair, Tunis, Maroko, Libya, terus ke arah ininya, Pak, yang mulai kehitam-hitaman, Sudan, Somal, Mauritania, Ethiopia, Chad, Nigeria, apalagi ya, Pak, sekalian, Afrika Selatan, segala macam, semua ada di situ, Pak. Itu latihan betul kayak waktu itu, Pak, sekalian. Khususnya ketika ketemu dengan orang hitam, Pak. Dari Nigeria tuh, Pak. Itu hitamnya hitam betulan, Pak. Ya hitam begini. Hitamnya betulan, Pak. Betul. Hitam betulan. Walaupun nanti ke arah Somal, Sudan sudah mulai kecoklat-coklatan hitamnya, jemaah sekalian. Tapi hitam. Ada nggak perasaan pada diri kita, ini saudara saya? Terus lihat, Pak, orang Amerikanya, Pak. Amerika Latin, Kanada, ya, dari New York, yang dari Inggris, Pak, yang dari Eropa, dari Jerman, dari semua mahasiswa itu ada dua universitas besar, Pak. Satu King Abdulaziz University, kalau saya Imam Muhammad bin Saud University. Saya universitas Islamnya, Pak. Ada universitas yang umum. Itu kadang-kadang ngumpul kita, Pak. Ya Allah. Merasa kita bersaudara, Pak. Tak main-main loh ini. Tidak usah jauh-jauh, Bapak, untuk melihat sejauh mana ketakwaan kita ini. Sekarang kita dudukkan. Ada Meturo, Pak, ya. Indonesia, Pak. Meturo, Jawa, Sunda, Tengger, Osing, apa lho, Pak? Dari Bali, dari Batak, Bugis, Dayak, apa segala macam, ya. Merasa tidak, Pak? Ambon, dari Papua. Ini satu negara, Pak. Antum merasa tidak? Oh, kadang-kadang di antara kita turu itu. Bahasa begitu, Bapak. Bahasa begitu jenengan sudah merasa lebih tinggi daripada saudara kita yang lain. Orang bertakwa, jemaah sekalian, setiap melihat manusia, siapapun bentuk manusia itu, Pak. Hatta dari ras yang paling rendah sekalipun. Sampai kata Nabi, la fadla li Arabiyyin wala ajami. Tidak ada kelebihan antara Arab dan non-Arab. Wala ahmara wala aswad.
wal abyad, yang putih, yang merah, yang hitam, semua sama ciptaan Allah. Begini. Allah Bapak Ibu ketika menciptakan manusia ini, kata Nabi, al-nas kal ma'adin. Manusia itu Bapak diciptakan oleh Allah dari semua barang tambang ada di dunia ini, Pak. Jadi semua unsur tanah itu ada di Adam, Pak. Tanah Jawa, tanah Madura, tanah Sunda, tanah Tanah Kalimantan, tanah Sumatera, tanah Sulawesi, tanah Papua, tanah Aborigin, tanah Australia, tanah di mana di New Zealand, terus Pak tanah Eropa, tanah semua ada unsurnya Pak. Itu diciptakan semua ada pada Adam. Makanya jangan kaget Pak. Tipikal manusia juga sesuai dengan karakternya. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Akhirnya bersuku-suku Pak. Nanti dengan berjalannya waktu beranak pinak itu kembali ke habitatnya Pak. Yang ada habitat Madura lari ke Madura Pak. Yang ada habitat ke Jawa lari ke Jawa. Yang ada habitat ke mana? Ke Sunda lari ke Sunda. Ada habitat ke Australia Pak. Kembali kepada daerahnya masing-masing. Yang ke Afrika Pak. Ya gitu. Makanya tidak bisa disamakan semua. Tapi ujung-ujungnya Pak, kita satu tubuh. Muncul dari siapa? Adam alaihissalam. Saya secara pribadi Pak, sangat menikmati ketika saya haji atau umroh. Haji terutama Pak. Karena haji itu ngumpul, blek manusia dalam satu momentum, di satu tempat, di Arafah dan Mina itu, ya kan? 3 hari berturut-turut itu 2 juta lebih manusia yang ngumpul Pak. Dari berbagai macam suku dan ras. Saya memang sengaja Pak. Kalau haji itu saya lebih sering mencari orang-orang yang beda dengan saya Pak. Kadang ketemu dengan orang Cina yang jarang mandi Pak. Cina itu kan daerah dingin Pak. Kebiasaan mereka jarang mandi terbawa pula ke padahal musim panas Pak. Kecutnya khas tuh Pak. Asinnya khas. Tapi saya merasa ini saudara saya ini. Budaya Pak, tidak bisa. Budaya, kultur. Terus saya kadang-kadang duduk dengan orang Afrika Pak. Saya terus sapa dari mana? Dari Chad. Saya bersalaman. Sama-sama Pak. Allahnya sama, nabinya sama, kiblatnya sama ya. Qurannya juga sama. Ini saudara saya. Allahu Akbar. Pak, orang bertakwa setiap melihat manusia, siapapun manusia itu saudara saya. Bahkan, mohon maaf, hatta manusia itu beda keyakinan, ini saudara saya. Cuma kebetulan Allah belum memberikan apa? Hidayah. Maka tugas kita Pak untuk menyampaikan hidayah ini kepada orang yang belum kenal Islam ini. Mohon maaf loh ya, mohon maaf. Kadang-kadang kita Bapak, setiap lihat orang yang beda keyakinan dengan kita, tidak mau nyapa kita Pak. Kafir, neraka itu. Kita merasa paling sudah punya tiket ke surga Pak. Boleh jadi dia akan nuntut Pak pada kita. Saya tidak pernah disampaikan hidayah Islam kepada saya. Setiap ketemu saya dicemooh. Saya dikafirkan. Saya dinerakakan. Pak, kita ini setiap lihat orang-orang di luar kita Pak, munculkan sifat rahmat kita ini Pak. Saya bisa menyelamatkan saudara saya. Nanti orang itu menerima atau tidak bukan urusan kita. Sering saya sampaikan di momentum seperti ini, saya akan tidak bosan-bosan mengulangi Bapak. Saya ketika masuk ke Al-Aqsa Pak, ke tepi barat, ke Al-Quds itu, ke Palestina, saya menyengaja Bapak, saya ingin tahu apa itu tembok ratapan yang kemudian disakralkan sama orang-orang Yahudi. Saya masuk ke Bethlehem Pak, saya masuk tempat kelahirannya Nabi Isa alaihissalam. Saya masuk ke gereja, ke kanisahnya. Saya ingin tahu. Hari Sabtu kebetulan, saya datang hari Jumat, Sabtu saya ke Al-Aqsa, itu mereka punya, keluar tuh Pak Yahudi, ngumpul semua Pak, merinding juga zaman sekalian. Yang laki-laki Pak ganteng-ganteng, terutama Yahudi yang Arab Pak ya. Yang perempuan ayu-ayu. Saya ngatakan Pak, merata Pak, kemudian berdoa di tembok ratapannya. Ya Allah, masa orang kayak gini mau masuk nerakanya? Mana Pak? Loh, pertanyaan besarnya Pak,
Sudahkah saya menyampaikan indahnya Islam ini kepada orang ini? Ini pertanyaan besarnya, Pak. Agama kita ini, Pak, rahmatan bukan lil muslimin, Pak. Alamin. Sampai orang kafir itu merasa tenang, merasa nyaman dengan keberadaan kita. Urusan nanti terima atau tidak, lakum dinukum. Maka orang bertakwa di sini, ya ayyuhan nas, ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah, yang menciptakan kamu semuanya dari satu jiwa Adam. Mohon maaf Bapak. Ini kita ini kan tidak enak saya ada di Zoom ini masuk live Pak ya. Orang-orang yang ada di sekitar kita Pak, yang tidak sekeyakinan dengan kita Pak, yang kebetulan sedang mengendalikan ekonomi kita. Mereka ini hamba Allah bukan Pak? Allah. Makhluknya Allah bukan Bapak? Yahudi itu makhluknya Allah bukan Bapak? Orang Nasrani makhluknya Allah bukannya Pak? Orang Hindu, orang Buddha makhluknya Allah bukannya Pak? Cuma menurut keyakinan kita, mereka ini belum mendapatkan hidayah dari Allah. Maka tugas kita Pak, biasakan sampean setiap ketemu orang Pak, ini saudara saya. Beda keyakinan, kesempatan saya untuk ngobrol dengan orang ini. Untuk menawarkan indahnya agama yang saya yakini ini. Nerima atau tidak, lakum dinukum waliyadin. Yang penting saya sudah menyampaikan. Saya ingin nanya di sini Bapak. Yang hadir di sini. Rata-rata ini kan kepala 4, kepala 5 Pak ya. Bahkan lebih. Halo. Sudah berapa orang sampean Islamkan? Mohon maaf, saya pribadi malam ini Bapak berdakwah kepada jenengan yang calon-calon penghuni surga semua ini Bapak. Sampai ngaji di sini kan ingin pembendaraan kita di surga adalah banyak kan? Ya kan? Hiasan kita di surga biar banyak Pak. Dan biar iman kita kokoh dan istiqamah, kan begitu sebenarnya. Dakwah yang sebenarnya itu ya, dakwah kepada orang yang tidak kenal agama Pak. Sampai kenal agama. Itulah dakwahnya Rasulullah. Abu Bakar itu Pak, musyrik. Diislamkan sama Nabi. Umar itu kafir. Diislamkan sama Nabi. Utsman itu kafir Pak. Diislamkan sama Nabi. Lewat Sayyidina Abu Bakar. Semua sahabat Pak penyembah berhala kafir. Nah kita ini sekarang berdakwah kepada orang sudah Islam. Loh, kalau sampai nanya pada saya pribadi Pak, saya mengislamkan murni karena dakwah saya. Mungkin 3, 4, 5 orang Pak. 4 orang. Yang murni saya mengajak orang itu sampai kenal agama dan masuk Islam dengan saya jemaah sekalian. Yang lainnya memang puluhan, mungkin ratusan saya mengislamkan orang Pak, di Al-Akbar, di mana saja, di Eropa, apalagi di Eropa Pak, di Australia saya puluhan orang masuk Islam di tangan saya jemaah sekalian. Tapi gongnya saja Pak, syahadatnya saja. Tapi yang memproses dia masuk Islam bukan karena dakwah saya. Saya kalau berdakwah di Bali Bapak, agak keras saya Pak. Pada saudara-saudara saya yang ada di Bali Pak. Pengusaha, miliarder, pembantunya Pak, orang-orang sana Pak, dari kasta yang hidup bersama mereka 24 jam tinggal di situ. Bertahun-tahun tapi tidak mampu menawarkan indahnya Islam kepada mereka pembantunya ini Pak. Ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Dan saya setiap datang sudah masuk Islam ya pembantunya. Selalu saya ingatkan Pak. Biar jelas Pak, ini dakwah. Ini takwa Pak. Takwa itu setiap lihat manusia, saya harus bisa menyelamatkan manusia ini bisa biar sama-sama ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Perkara nanti orang ini mau menerima atau tidak, serahkan pada siapa? Allah. Karena yang ngasih hidayah itu siapa? Allah. Cuma hidayah itu Pak perlu kita sampaikan. Pak, kepada orang di luar kita saja begitu, apalagi kepada sesama Muslim Pak. Orang bertakwa itu tidak punya musuh dalam hidupnya jemaah sekalian. Orang bertakwa itu Pak tidak punya masalah dengan siapapun pula yang seiman dan seakidah. Ini saudara saya, walaupun beda madhab. Walaupun beda, bukan aliran Pak ya, beda bendera Pak. Mau Muhammadiyah, mau NU, mau Al-Irsyad, mau Al-Khairiyah, mau Al-Wasiliyah, ini semua saudara saya. Lebih kuat lagi jemaah daripada orang di luar kita jemaah sekalian. Kepada orang di luar kita saja Pak masih menganggap saudara. Beda keyakinan. Apalagi ini sama-sama keyakinan Pak kemudian berantem. Tidak masuk akal. Ya ayyuhan nas ittaqu
Rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsi wahidah, dari satu jiwa, Pak. Semua jiwa kita ujungnya kembali pada siapa? Adam. Maka semua kita ini Bapak bersaudara. Ikhwatal iman, apalagi oleh Allah, wa khalaqa minha zaujaha. Dan Allah menciptakan pasangannya siapa? Siapa? Hawa, Pak. Artinya kita suruh niru, Pak, kemesraan Adam dan Hawa. Orang bertakwa itu tidak ada masalah dengan istrinya. Orang bertakwa itu tidak ada masalah dengan suaminya. Wa khalaqa minha zaujaha. Ada pasangan, Pak. Pengajiannya tiap malam di Al-Falah. Subuhnya tidak pernah terlambat di masjid. Tapi pulang ke rumah, tidak ada senyum pada istri. Hilang, Pak, ketakwaan kita ini. Orang bertakwa itu, Pak, ada kepastian istri segala-galanya. Dan buat ini amanah yang Allah bebankan kepada saya. Saya akan mengawalnya, saya akan merawatnya. Dan diciptakan dari tulang rusuk saya. Artinya Pak, istri selalu ada dalam dada kita ini, jamaah sekalian. Jadi kalau ada perselingkuhan atau tidak selingkuh, Pak, cuma kasar sama istri, dipertanyakan ketakwaannya. Apalagi menyengaja, Pak, nyakiti istri, waduh. Antum tahu berkeluarga tuh kan. Waktunya habis, Pak, ya. Ya wis, sambung lagi aja. Ya. Kita baru bahas soal takwa keluarga, Pak. Bagaimana ketakwaan dalam rumah tangga. Orang bertakwa itu Bapak dengan istrinya mesra. Ada masalah. Tapi jika dia juga menyelesaikan masalah dengan keluarga dengan cara-cara yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Detailnya nanti saya akan bahas di bulan yang akan datang insyaallah. Ini baru takwa yang pertama, kayaknya perlu satu lagi pertemuan, Ustaz. Insyaallah kita tuntas bahas masalah takwa ini. Barakallahu fikum jami'an. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma rabbana ighfir lana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba rabbal alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alni muqimas salah wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma hdina wahdi auladana wa banatina. Allahumma hdihim subulas salam waftah uqulahum washrah sudurahum wasin furujahum waj'alhum hudata muhtadin ghairu dhalina wala mudillin birahmatika ya akramal akramin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana ighfir lana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya mohon maaf semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.